Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always fine ya. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa stay happy and stay healthy. Kali ini kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Materi kita hari ini adalah 1. Macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. 2. Properti yang digunakan dalam tari. 3. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. 4. Penggunaan kosakata baku dalam teks. 5. Persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Ada yang tahu sistem pernapasan itu apa? Ya, sistem pernapasan adalah salah satu sistem penting pada tubuh manusia. Hal tersebut dikarenakan melalui pernapasan, oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh dapat bersirkulasi. Kesehatan sistem pernapasan perlu kita jaga. Salah satunya dengan mengetahui berbagai penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Yang pertama adalah ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi secara tiba-tiba. ISPA biasanya menyerang anak-anak usia 2 bulan hingga 5 tahun. ISPA dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan mengonsumsi vitamin C. Yang kedua adalah laringitis. Laringitis adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan yaitu laring. Penderita laringitis pada umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Laringitis disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau virus. Kalian bisa lihat gambar di samping perbedaan antara laring yang normal dengan laring yang meradang. Yang ketiga adalah radang amandel. Radang amandel adalah penyakit sejenis laringitis yang menyerang bagian amandel atau tonsil. Amandel dapat dicegah dengan mengkonsumsi antibiotik. Apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk mengangkat amandel. Gambar di samping menunjukkan perbedaan antara amandel sehat dengan amandel yang meradang. Yang keempat adalah hipoksia. Hipoksia adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia atau menghirup udara yang mengandung racun. Kalian bisa lihat gambar di samping seorang yang menggunakan alat bantu untuk menghirup oksigen. Hipoksia dapat diobati dengan memberikan oksigen tambahan. Nah, dalam tarian, apalagi tarian Nusantara, itu ada yang disebut dengan properti tari. Properti tari itu merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian di Indonesia itu menggunakan properti sebagai pemanis tarian tersebut. Nah, berikut adalah beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Yang pertama ini adalah tari piring. Properti dalam tari piring adalah piring. Kemudian, siapa yang tahu ini gambar tari apa? Ya, ini adalah tari payung. Tentu saja, properti yang digunakan dalam tari ini adalah payung.
Kemudian, nah siapa yang tahu ini tari apa? Ya, ini tari serimpi. Properti pada tari serimpi adalah selendang. Lihat di sini penarinya menggunakan selendang. Kemudian, nah siapa yang tahu tari apa ini? Ini adalah tari janger. Propertinya adalah kipas. Merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Pembahasan tentang musyawarah ini ada di buku tematik kalian, yaitu halaman 70 sampai 72. Adapun contoh kewajiban dalam musyawarah, yang pertama, mengikuti kegiatan musyawarah dengan tertib, menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Kemudian contoh tanggung jawab dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima keputusan dengan lapang dada. Ketiga, melaksanakan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Mentaati tata tertib musyawarah. Dan yang kelima, menghargai hasil keputusan musyawarah. Contoh hak dalam musyawarah. Pertama, menyampaikan pendapat atau saran. Kedua, memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Ketiga, memperoleh hak yang sama dengan peserta yang lain. Di antara anak-anakku semua, adakah yang sudah tahu apa itu kata baku dan kata tidak baku? Kita cari jawabannya bersama-sama yuk. Informasi yang terdapat dalam suatu teks baiknya ditulis menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat resmi lainnya. Kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi lainnya. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kedua, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Bentuknya tidak mudah berubah. Dan yang keempat, penggunaannya dalam kalimat resmi. Penyebab kata menjadi tidak baku. Yang pertama, kesalahan penulisan. Yang kedua, kesalahan dalam pengucapan. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikut ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada autentik, merupakan kata baku. Kata tidak bakunya otentik. Yang kedua ada saksama, merupakan kata baku. Kata tidak bakunya adalah seksama. Kata baku modern, bukan modern. Praktik merupakan kata baku, bukan praktek. Jadwal
merupakan kata baku, bukan jadwal. Merek merupakan kata baku. Kata tidak bakunya adalah merk. Nasihat merupakan kata baku. Kata tidak bakunya nasihat. Zaman merupakan kata baku, bukan zaman. Jenderal merupakan kata baku. Kata tidak bakunya jenderal. Hisab merupakan kata baku, bukan hisab. Sekarang, perhatikan juga kata-kata berikut ini. Mari kita kasih tanda checklist bagi kata yang merupakan kata baku. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, relief merupakan kata baku. Praktik baku. Menghisap tidak baku. Seharusnya mengisap. Mengembus baku. Risiko baku. Provinsi tidak baku. Seharusnya provinsi. Izin baku. Kwitansi baku. Kualitas tidak baku, harusnya kualitas. Memesona baku. Mempelajari baku. Memeragakan tidak baku, seharusnya memperagakan. Kreativitas baku. Cabai baku. Museum baku. Coklat baku. Ekstrem baku. Februari baku. Kongres tidak baku, harusnya kongres. Indera tidak baku, harusnya indra. Nah, sekarang kita akan masuk tentang tarian. Tahukah kamu sebelum melaksanakan tari, itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau tarinya itu kita akan tampilkan di depan umum. Tujuannya apa? Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Apa saja ya persiapan dalam peragaan tari? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kamu harus menentukan bentuk karya tarinya. Nah, di sini kamu harus tentukan kamu itu mau menari tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Jadi harus ditentukan ini tarinya apa. Setelah menentukan bentuk karya tari, kamu menentukan jumlah penarinya berapa. Kalau kamu mau menari tunggal, maka jumlah orangnya 1 orang. Kalau kamu mau menari berpasangan, maka jumlah orangnya adalah 2 orang. Kalau kamu mau menari berkelompok, maka jumlah orangnya harus lebih dari 3 orang. Ya, jadi ini adalah menentukan jumlah penari. Kemudian memilih properti tari. Di sini dipersiapkan properti tarinya sejak awal, jadi sudah mulai dipakai mulai dari latihan. Kemudian kamu menentukan iringan tarinya. Cari iringan tari yang sesuai dengan tari yang akan kamu bawakan. Nah, biasanya iringan tari ini sekarang akan disimpan dalam rekaman itu di dalam CD kaset atau dalam flash disk, dalam USB flash disk. Nah, yang selanjutnya, setelah memilih iringan tari, kamu pilih busana atau kostum tarinya. Sesuaikan kostum tarinya dengan tema tarian. Ya, dengan sesuai kostum, iringan tari yang bagus, properti yang tepat, itu pasti tarianmu akan tampil dengan baik. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajarannya ya. Sekarang kerjakan tugasnya dengan baik ya. Semoga video tadi bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.